Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau buat selai nanas. Nah, di sini siapkan 2 buah nanas. Di sini aku pilih yang tidak terlalu matang ya. Jadi bawahnya itu kuning tapi masih ada hijau di atasnya. Sekarang kita buka kulitnya. Kita kupas dulu semuanya. Nah, ini udah dikupas dua-duanya, matanya juga udah diambil. Nah, sebagian itu nggak usah diambil yang kecil-kecil ya, karena bisa membuat selai nanas itu jadi lebih awet gitu. Tapi yang besar-besar ini aku ambil, takutnya nanti tekstur selainya itu terasa gitu, mata nanasnya. Oke, kemudian ini akan kita haluskan. Nah, di sini pertama mau haluskan pakai parutan aja, tapi ternyata pakai parutan itu capek banget ya teman-teman, menguras waktu gitu, menguras waktu dan tenaga. Jadi ini aku putuskan untuk sisanya di blender aja. Nah, ini hasil setelah di blender, kita bandingin sama yang diparut ya. Memang seratnya itu yang di blender dia lebih halus gitu ya, dan airnya lebih banyak. Nah, kalau yang diserut ini harus benar-benar ekstra ya. Tadi juga serutannya mungkin kurang besar, jadinya dia kayak lepas-lepas gitu nanasnya. Nah, ini udah diparut semua. Sekarang tinggal kita masak aja. Nah, ini salah satu tips ya supaya selai nanasnya itu nggak meletup-letup. Dia cepat juga kita masaknya. Jadi air dan ampas nanasnya itu kita pisahin. Nanti kita masak dulu airnya supaya nanti pas dia mendidih itu tidak meletup-letup terlalu besar gitu. Ini aku saring airnya semuanya seperti ini. Ini saringannya juga kurang besar ya kayaknya lubangnya, jadi lumayan lama. Oke, kita saring semuanya. Oke, kemudian kita masak sampai dia menyusut airnya. Ini aku saring lagi yang ada sisanya. Nah, kita masak. Nah, ini tidak meletup-letup ya teman-teman, dan masaknya juga jauh lebih cepat. Nah, ini udah masak bagus banget. Kemudian kita masukin sisa ampasnya. Masukin semua. Nah, ini masaknya jauh lebih cepat ya kalau seperti ini. Nah, kemudian kita aduk-aduk aja sampai dia semua airnya itu menyusut. Nah, kalau sudah seperti ini tuh jangan ditinggal ya, takut bawahnya itu gosong. Diaduk aja terus. Kemudian, nah seperti ini masih basah ya, masih basah. Nah, kalau sudah mendidih baru kita masukkan gula pasir. Masukkan juga sedikit garam. Kita aduk. Nah, kalau sudah gulanya itu dimasukin, nanti dia nanasnya itu jadi terlihat basah lagi ya, karena gulanya tadi mulai mencair gitu. Kemudian masukkan kayu manis. Di sini ada cengkeh 3 butir dan juga daun pandan satu aja. Dan kita aduk-aduk lagi. Nah, ini terlihat basah ya. Basah itu dari gulanya tadi. Nah, kita aduk terus. Memang agak capek ya bikin selai nanas ini ya. Tapi nanti ini hasilnya bagus banget teman-teman. Dia tidak menghitam sama sekali. Hasilnya itu kuning keemasan seperti itu ya. Sangat bagus. Kemudian manisnya itu juga pas, masih ada rasa asam-asam dari nanasnya. Jadi waktu dimakan sama kulitnya itu dia pas banget teman-teman. Nah, ini belum ya, masih basah seperti ini, belum bisa diangkat karena nanti sulit untuk membulat-bulatkannya. Nah, kita masak terus.
Masak terus sampai dia semua airnya itu menyusut. Nah ini teman-teman, salah satu tipsnya lagi biar selai kita itu wangi dan blend sama kulitnya, nanti dikasih 1 sendok makan butter ya. Nah pakai butter Wisma itu jadi lebih wangi. Nah ini ada daun pandannya tadi aku ambil supaya dia tidak hancur ya daun pandannya. Nah ini udah mulai mau masak ya teman-teman. Hasilnya bagus ya, tidak menghitam sama sekali, kuning, rasanya manis. Kemudian nah ini masih jatuh ya dari spatulanya. Jadi salah satu ciri kalau dia udah memasak itu selai nanasnya itu nanti menempel gitu di spatulanya. Masih kita terus aduk terus. Nah ini teman-teman, nah udah mulai memasak, jadi dia tuh kalau misalnya diangkat nanti dia tidak mudah jatuh ya. Masih kita masak sampai airnya itu benar-benar hilang. Nah kalau seperti ini nanti dia nah seperti itu teman-teman. Nah dia sulit untuk jatuh ya selainya. Nah ini udah bagus banget ya, warnanya udah bagus, teksturnya juga udah bagus, serat-seratnya juga besar ya. Oke, tinggal sedikit lagi, nanti akan kita angkat. Nah ini udah masak teman-teman. Nah ini dia hasilnya, cantik, seratnya juga kelihatan, warnanya itu bagus banget, tidak menghitam, rasanya juga manis, asamnya masih terasa, ditambah rasa kayu manis, pandan dan cengkeh yang bikin wangi gitu. Nah ini setelah ditaruh di kulkas baru bisa kita pulung-pulung ya. Nah untuk menimbangnya di sini aku pakai cetakan seperti ini setengah sendok teh ya. Nah ini kita timbang sekitar 3 gram, jadi nanti kalau ditambah sama kulitnya 7 gram, kemudian selainya itu 3 gram, totalnya itu 10 gram. Nah cara memulungnya atau membulat-bulatkannya, kita cuci dulu tangan kita pakai air, kita basahi, kemudian dibulat-bulat seperti ini gampang banget ya, gampang banget. Nah kemudian jadi seperti ini ya, ini yang sudah kita timbang tadi. Mantep banget warnanya nih. Nah hasilnya itu awalnya itu 823 gram, ini menjadi 380 gram selai nanas ya, dari 2 buah selai tadi. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.